Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami bertiga, yakni saya sendiri Abintoro Prakoso, Bapak Jainuri, dan Bapak penggantinya, Bapak Abrori, akan menguji proposal atau membedah proposal atas nama Saudara Nur Akbar Arif Hidayatullah. Proposal tesis tersebut adalah kepastian hukum batas kewenangan Polmas menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat. Sebagaimana biasanya, dalam uji proposal ini atau pemeriksaan proposal ini nanti tidak berakhir lulus dan tidak lulus, namun dapat diteruskan atau belum dapat diteruskan. Ujian menurut jadwal dimulai pukul 13 sampai pukul 15. Yang nanti menurut jadwal pukul 15 akan diikuti mahasiswa yang lain sampai pukul 17. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, saya silakan kepada Saudara Nur Akbar Arif Hidayatullah untuk mempresentasikan segala sesuatunya berkaitan dengan proposal tesis saudara yang berjudul Kepastian Hukum Batas Kewenangan Polmas Menyelesaikan Masalah Sosial dalam Masyarakat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin yang terhormat Profesor Dr. Abintoro Prakoso SHMH MS selaku dosen penguji 1, Dr. Zainuri SHMH selaku dosen penguji 2, dan Dr. Absoril Fitri SHMH selaku dosen penguji 3. Mohon izin Prof, mungkin pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan nikmat kita dalam ujian, kita dipertemukan dalam ujian proposal tesis kami Nur Akbar Arif Hidayatullah. Mohon izin untuk mempersingkat waktu, izin kami tampilkan share screen Prof untuk kami tampilkan paparan kami, presentasi kami, proposal kami. Mohon izin kami Nur Akbar Arif Hidayatullah, mahasiswa pasca sarjana Universitas Program Studi Magister Hukum pasca sarjana Universitas Wiraraja, ingin mempresentasikan proposal tesis kami yang berjudul Kepastian Hukum Batas Kewenangan Polmas dalam menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat. Izin Prof, kami bacakan latar belakang dalam pembuatan proposal tesis kami ini, di mana kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kejelasan, keteraturan, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam konteks kepolisian masyarakat atau yang sering disingkat Polmas. Polmas merupakan suatu strategi pemolisian yang menitik beratkan pada kemitraan antara masyarakat dan kepolisian dalam mencegah serta menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Namun dalam praktiknya, batas kewenangan Polmas dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan sosial seringkali menjadi perdebatan karena belum adanya kepastian hukum yang jelas. Kewenangan Polmas di Indonesia berakar dari konsep community policing yang diterapkan di berbagai negara.
Polmas berfokus pada pendekatan preventif dan penyelesaian masalah secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penjelasan umum menyebutkan bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaiannya sendiri. Berdasarkan peraturan Perpol, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, tepatnya pasal 16 ayat 1 tentang pemulihan masyarakat, Polmas memiliki tugas antara lain yaitu membangun kemitraan dengan masyarakat dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan yang terjadi dalam peraturan kepolisian tersebut tidak ada kejelasan batas kewenangan Polmas. Dalam penyelesaian masalah sosial masih perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan institusi penegakan hukum lainnya. Dalam realitas sosial, permasalahan yang sering dihadapi Polmas mencakup konflik antar warga, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, serta berbagai bentuk pelanggaran hukum ringan lainnya. Dalam penyelesaian permasalahan, Polmas lebih sering mengedepankan pendekatan restoratif justice, yaitu penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan hukum retributif. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas dengan cara menyelesaikan konflik secara damai dan mencegah eskalasi terjadinya tindak pidana yang lebih serius. Kami beri contoh untuk penanganan kasus yang diselesaikan oleh Polmas. Contohnya ini kami ambil di salah satu desa di Sumeneb, mohon izin Prof. Kejadiannya itu pada Oktober 2024 yang lalu, tepatnya hari Selasa, di mana di Desa Koror itu terjadi permasalahan, yaitu bahwasanya ada perselisihan antara saudari R yang mendatangi saudari A, seorang perempuan saudari R yang mendatangi saudari A, yang di mana saudari A menjalin hubungan terhadap saudara CP, yang pada saat itu masih suami sah dari saudari R, sehingga terjadi keributan di rumah saudari A di Jalan Adipodai, Desa Kolor. Karena terjadi keributan, ketua RT yang ada di situ melapor ke Babin Kamtipmas yang sebagai petugas Polmas yang kita sering biasanya disebut Babin Kamtipmas, dan Babin Kamtipmas menggandeng pihak desa untuk mendatangi lokasi keributan untuk menyelesaikan permasalahan, dan di situ Babin Kamtipmas beserta perangkat desa menjadwalkan untuk permasalahan tersebut diselesaikan di Balai Desa pada keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jam 10 pagi. Atas permasalahan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwasanya ketiganya sanggup menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan sepakat untuk melakukan musyawarah bersama yang kita sering sebut problem solving, dengan kesepakatan yaitu yang pertama, saudara CP si suami tidak boleh ada hubungan dengan wanita lain sampai proses perceraian dengan saudari R benar selesai. Yang kedua, saudari R, istrinya, tidak boleh meneror dan melakukan ancaman kepada saudari A. Dan yang ketiga, saudari A
Oh, hilang Mas Akbar. Pak Akbar, mohon izin, Pak Akbar, suaranya termute, Pak. Suaranya dihidupkan. Suaranya Bapak itu masih di off, mikrofonnya. Yang di kamera itu, Pak. Cek 1, 2, 3. Nah, ini baru terdengar. Ya sudah, izin Mbak. Cek 1, 2, 3. Silahkan Pak dilanjut, Pak. Iya Mbak. Siapa? Silahkan dilanjut, Pak. Sudah terdengar. Oh siap. Izin kami share screen lagi. Kami lanjutkan tentang permusyawaratan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai kewenangan Polmas dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Yang kedua, apa batas kewenangan Polmas dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat berdasarkan prinsip kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum positif di Indonesia mengenai kewenangan Polmas dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisis batas kewenangan Polmas dalam penyelesaian masalah sosial di masyarakat berdasarkan prinsip kepastian hukum. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan konsep batas kewenangan Polmas dalam menyelesaikan permasalahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, yang selanjutnya manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi kepolisian di dalam membuat peraturan kepolisian sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Tipe penelitian ini, jenis penelitian yang kami pakai dalam proposal tesis ini adalah penelitian jenis hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, azas-azas doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang selanjutnya, pendekatan masalah dalam proposal tesis kami ini. Yang pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu dilakukan dengan penelaahan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain, atau antara undang-undang dan undang-undang dasar, atau antara regulasi dan undang-undang. Yang kedua, pendekatan konseptual, yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di masyarakat, yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari
pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Mohon izin, kiranya itu saja yang kami sampaikan. Mungkin selanjutnya kami butuh arahan, bimbingan, dan masukan serta koreksi dari para dosen penguji. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Nur. Siap, Prof. Ya, proposal saudara. Pertama, semua orang tahu ini. Pengantar. Pertanyaan saya sederhana dan jawabannya pun juga sederhana. Pertanyaan saya, mengapa kata pengantar kok hanya sederhana? Padahal yang lain ya tidak sesederhana ini. Lagi pula, kok hanya 2 kalimat gitu loh. Ya, Saudara Nur. Siap, Prof. Akan kami tetap, Prof. Kami tambah, Prof. Ya, saudara jawab pertanyaan saya ini. Mengapa saudara itu menyusun tesis, kata pengantarnya kok sederhana, dan itu hanya terdiri dari 2 kalimat. Kok seperti tergesa-terbirit-birit itu apa? Ya betul. Mohon izin, Prof. Kami menjawab. Sebenarnya mungkin kami, ya mohon maaf, sebelumnya terus terang kami agak tergesa-gesa memang, Prof, untuk penyusunan proposal tesis ini, dan selanjutnya kami akan perbaiki, terus mohon saran dan masukannya, karena memang perlu adanya perbaikan, Prof. Mohon izin untuk kata pengantar kami apa namanya, pahami memang kurang, Prof. Mohon izin. Ya, saudara sudah minta maaf karena ya peringatan kata pengantar itu yang umum saja. Yang lain-lain kan juga membuat proposal, namun tidak sesederhana itu. Cari pantasnya saja. Siap, Prof. Proposal tesis itu intinya Polmas itu dalam bekerja mengendaki kewenangan hukumnya itu ada kepastiannya gitu ya. Saya ulangi. Iya, Prof. Polmas ini ya salah satu lembaga atau institusi yang terdiri dari sejumlah orang sebagai anggota. Dalam menyelesaikan pekerjaannya, minta batasan kepastian hukum gitu ya. Iya, Prof. Terus kewenangannya adalah menyelesaikan masalah sosial. Gitu. Siap, Prof. Siap, Prof. Polmas itu kan akronim dari polisi masyarakat gitu. Siap. Jadi saya menggunakan istilah akronim itu bukan singkatan. Begini yang gampang. Babinkumnas, ya itu akronim bukan singkatan. Kalau singkatan misalnya PKB, apa itu ya, Partai Kebangkitan Bangsa, kan begitu ya. Siap, iya betul, Prof. Mohon izin, Prof. Kalau Jatim itu singkatan apa akronim itu? Jatim akronim, Prof. Ya betul. Jadi itu akronim itu membingungkan orang luar negeri. Jangankan orang luar negeri, orang Indonesia juga bingung. Wong namanya akronim, sudah akronim
diakronim lagi. Nah, ini menyimpang sedikit, saudara dengan saya. Itu Babinsa, Babinsa, Bintara Pembina Desa, kan begitu ya? Ya, tentara, Prof. Ya, Bintara, Bintara Pembina Desa. Terus AMD, ABRI masuk desa. Ya, Siap. sekarang Siap. ini yang penting ini. Ini menyimpang enggak apa-apa. ABRI masuk desa. ABRI itu loh, sudah singkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kok disingkat lagi menjadi A? Seperti Siap, Prof. Ya, Prof. disingkat 2 kali itu. Itu orang Indonesia aja bingung, apalagi orang luar negeri super bingung itu. Pada umumnya, saudara, orang pintar di Indonesia itu, kalau saudara dengan saya mau mengakui, orang-orang Jawa Tengah. Nah, tidak berarti yang lain tidak pintar ya, pada umumnya. Dan yang namanya membuat akronim itu apa saja diakronimkan. Namanya Probowangi. Itu kan singkat akronim dari Probolinggo dan Banyuwangi kan begitu ya. Ya, Prof. Probolinggo itu diambil Probonya, Banyuwangi diambil wanginya. Jadi paling depan dan paling belakang kan begitu ya. Ya, Prof. Nah setelah itu ada peluru kendali. Nah kok tidak mengikuti seperti Probowangi yang peluru disingkat pel, lalu kendali disingkat li gitu. Kan Siap, Prof. jalan yang salah itu. Mengapa peluru kendali kok disingkat rudal? Kan seharusnya kan ya itu tadi, ini kebetulan lagi semua yang kesan disingkat peli ya gitu. Kan begitu ya. Siap, Prof. Nah, itu berkaitan dengan Polmas, polisi, masyarakat. Saudara itu sudah mengerti atau sudah menjadi atau sudah amat menggeluti namanya Polmas itu polisi masyarakat menyelesaikan masalah sosial. Betul, Prof. Yang saya tanyakan, pekerjaan Polmas hanya dalam kata tanda petik, menyelesaikan masalah sosial saja kok saudara menuntut kepastian hukum gitu. Berarti ya dimaksud. Siap, Prof. Saya ulang. Polisi kan pekerjaan utamanya adalah yaitu ketertiban dan berkaitan dengan hukum. Polisi itu adalah magistrat, pembantu jaksa. Jadi polisi kalau menangani perkara itu adalah magistrat, pembantu jaksa. Karena polisi itu tidak berperan dalam persidangan perkara. Polisi itu dalam kaitan ini, ya bahasa sederhananya, menyetorkan perkara yang sudah diolah oleh kepolisian sesuai dengan kewenangannya, lalu disetorkan ke kejaksaan begitu ya. Ya, betul, Prof. Ya, Prof. Maka dari itu dalam bahasa aslinya magistrat, pembantu jaksa. Nah, dalam kesempatan ini kewenangan Polmas itu menyelesaikan masalah sosial. Mengapa kalau saudara menggugat ingin kepastian hukum batas kewenangannya? Apabila tidak ada batas kewenangan kepastian hukum, apa ada Polmas itu dalam menyelesaikan masalah sosial itu lalu kebablasan gitu. Mohon izin, Prof. Masalah hukum ya. Siap, Prof. Masalah sosial. Nah kalau tidak ada batasan kewenangan seperti gugatan saudara yang akan saudara angkat menjadi tesis, apa ada polisi dalam menyelesaikan masalah sosial itu kebablasan gitu. Mohon izin, Prof. Kami saudara yang menjawab.
kami jawab, Prof. Sebenarnya kami juga pernah menjadi Polmas, Prof. Ya, Kami silakan. sendiri pernah jadi Polmas. Dalam hal ini gini, Prof, mohon izin. Kalau hari-hari ini kita banyak sudah menemui masyarakat-masyarakat yang maju, Prof. Jadi masyarakat sudah hampir semua masyarakat sudah kritis. Dalam hal ini, ketika kita melakukan pendekatan kepada masyarakat tentang masalah sosial, sering masyarakat itu bertanya, apa wewenangnya polisi, wewenangnya Polpas untuk menyelesaikan masalah sosial. Kami contohkan tadi itu masalah perselingkuhan. Kami kadang diminta, Prof, sama masyarakat untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan. Dalam hal ini, kita kan sebagai penegak hukum. Kalau sebagai penegak hukum mungkin kita tidak begitu bisa masuk tentang ke ranah keluarga, tentang ranah suami istri. Namun akhir-akhir ini kita sering diminta seperti itu, Prof. Khawatirnya ketika kita tidak punya batasan, tidak punya kepastian hukum tentang sejauh apa kita boleh bertindak, kita khawatir dipersalahkan oleh masyarakat, Prof. Yang pertama. Yang kedua, kita mungkin juga akan semena-mena. Kalau tidak ada batasannya, Polri dalam hal ini polisi Polmas dalam hal ini akan memungkinkan adanya kelebihan action di masyarakat. Overacting. Betul, betul, Prof. Akan ada semena-mena. Sudah banyak kasus, Prof, yang yang terjadi di media sosial dan semacamnya, sampai ada sidang kode etik karena bertindak secara berlebihan di masyarakat itu juga tidak baik, Prof. Makanya kami sangat concern tentang proposal tesis kami ini agar memang sudah ada batasannya, ada rambunya, ada pagarnya, Prof. Biar tidak terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Jangan sampai kita kelewat untuk mengambil tindakan, namun juga jangan sampai kita tidak bertindak. Jadi serba salah. Kalau memang sudah ada rambunya, ada kepastian hukumnya, ada batasnya, saya kira Polmas ini bisa berjalan sesuai dengan aturannya dan masyarakat akan merasa tenang, Prof. Mohon izin seperti itu, Prof. Baik, yang saudara ucapkan itu sudah saudara tulis apa belum di sini? Yang ucapan saudara itu. Belum, Prof. Mohon izin, Nah, Prof. itu ditulis di dalam latar belakang. Seperti. Siap, Prof. Nah, setelah itu, saudara pada halaman ini terlalu simpel saya tandai ini. Halaman 7. Contohnya mengapa sedikit ya gitu. Halaman 7 itu di atasnya 1.2 rumusan masalah. Jadi latar belakang yang saudara sampaikan itu harus dituangkan dalam latar belakang. Nah, ini hanya saudara tulis paling belakang itu. Padahal itu yang penting. Ya. Siap, Prof. Terus tulisan saudara itu kan tidak ada lampirannya, lampiran kasus yang diselesaikan oleh Polmas. Di belakang tidak ada. Siap, Prof. Nanti kami lengkapi, Prof. Kelewat, Prof. Mohon izin. Kan belum ada ini di belakang itu. Siap, Prof. Saudara kan menyelesaikan sebagai orang Polmas atau ya petugas apa, kan banyak menyelesaikan atau banyak dimintai untuk menyelesaikan masalah sosial. Siap, Prof. Itu kan ditulis juga ya. Siap, Prof. Nah, itu saudara lampirkan di sini. Oh, siap, Prof. Siap, Prof. Karena dengan saudara melampirkan ini nampaknya sedikit orang yang sudah tahu. Karena itu berkaitan penyelesaian masalah sosial saja gitu. Nah, ini tidak saudara lampirkan, bahkan
Yang saya terima itu ada selembar fotokopi yang ada meterai Bambang Sugianto, Babin Kamtibmas, dan sebagainya. Ini kan hanya surat pernyataan. Berhubung tesis itu adalah tugas akhir untuk pasca sarjana, kalau tugas akhir untuk sarjana kan skripsi, itu harus lengkap, gitu loh, lebih lengkap daripada kalau dikomparasikan saudara membuat skripsi, kan begitu. Berikutnya, ini masalah lampirannya. Jadi ini yang penting, pertanyaan saya, mengapa saudara itu mempermasalahkan kepastian hukum? Sebab Polmas kan tidak menyelesaikan perkara yang ada akibat hukumnya. Nah, kegiatannya kan hanya masalah sosial, bukan masalah hukum. Ini saya tulis di sini di tulisan di kertasmu ini. Maka dari itu saudara perhatikan. Halaman 7 itu kan tidak berkait dengan KUHP dan KUHP. Ya, pasti tidak. Polmas kan pekerjaannya menyelesaikan masyarakat tidak mengacu pada KUHP dan KUHP. Enggak, Prof. Bukan. Karena itu pekerjaan sampingan kalau saya boleh mengatakan. Pekerjaan utamanya polisi berkaitan dari pandangan hukum kan pembantu jaksa itu. Siap. Sudah saya tulis, sudah tanda-tandai. Berikutnya saudara sebutkan peraturan yang ada tentang Polmas itu wujudnya apa? Surat edaran Kapolri, apa perhatian dari Polda, apa surat edaran atau instruksi Polri itu apa? Coba sebutkan, barangkali masih ingat. Perpol, Prof. Perpol. Peraturan Polmas itu dituangkan dalam apa kedudukannya? Saudara dengan saya kan pasti tahu undang-undang, peraturan pemerintah diganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan menteri, keputusan menteri itu apa wujudnya? Perpol, Prof. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1. Jadi Nomor 1. peraturan Kapolri lah sedikit tingkatnya. Iya. Juga saudara cantumkan di sini, karena Kami saudara cantumkan. juga kurang tajam atau kurang berbobot kalau sekedar peraturan Kapolri kan begitu toh maunya saudara itu. Ya. Siap, Prof. Kalau hanya peraturan Kapolri saja menurut gugatan saudara kan kurang berbobot. Karena saudara mengatakan dalam judul kepastian hukum batas kewenangan Polmas, minta kepastian hukum kewenangan Polmas itu, kan begitu. Berarti saudara menghendaki agar peraturan Polmas yang dikeluarkan Kapolri itu ditingkatkan kedudukannya sebagai peraturan pemerintah atau dan bagaimana itu saudara sebagai mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir yang disebut tesis. Ini nanti saudara cantumkan. Jadi tulisan saudara itu tampil beda. Sepanjang saya berpuluh-puluh tahun membimbing tugas akhir mahasiswa itu. Batas kewenangannya. Jadi itu kan saudara sudah sebutkan peraturannya itu hanya setingkat keputusan Kapolri apa peraturan Kapolri terserah, itu ingin saudara itu sudah cantumkan itu menghendaki agar tata atur yang mengatur kewenangan dan barangkali kewajiban Polmas itu ditingkatkan menjadi PP gitu dan sebagainya. Nanti saudara cantumkan. Kan saudara mempelajari teori hukum dan pengantar hukum Indonesia, juga mempelajari hukum positif, juga mempelajari teori hukum. Itu saudara cantumkan. Terus berikutnya berkaitan dengan
Belakang, ini tulisan saudara ini. Daftar bacaan. Daftar bacaan itu nama saya itu jangan hanya dicantumkan 2 saja. Saudara cantumkan sebanyak mungkin. Karena tulisan saya itu yang sudah diterbitkan oleh mana Laksbank itu sudah ada 33 judul. Kalau saudara kesulitan hubungi Mbak Lina ya, Mbak Lina. Ya, Prof. Iya, itu daftar pustakanya banyak. Tata tulis saudara nama itu harus disebutkan sekali saja paling atas, lalu berikutnya bukan nama-nama ikuti. Dan dalam daftar pustaka itu wajib tidak mencantumkan gelar akademik. Jadi gelar akademik menurut peraturan tidak dicantumkan di daftar pustaka. Terus dalam menulis peraturan perundang-undangan itu saudara juga sebutkan sejumlah peraturan perundang-undang kepolisian yang amat berkait dengan Polmas. Ini hanya sedikit ini peraturan perundang-undangan. Apabila saudara browsing, saudara cantumkan sekali, kan berasal dari ngenet itu saudara kalau browsing itu. Jadi berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian itu jangan ditulis untuk ini, sudah saya coret ini. Baca buku pedoman penyusunan tesis lembaga saudara. Baik, untuk sementara waktu dari saya cukupkan sekian. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak selanjutnya. Monggo. Izin Prof. Monggo, silakan. Baik Mas Akbar, saya mau menanyakan beberapa hal ya Mas Akbar ya, kaitan dengan tesis yang Mas Akbar tulis. Jadi gini Mas, tadi saya sudah menyimak dari beberapa hal yang disampaikan oleh Prof. Abi ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Siap. Mas Akbar itu kan ada kepastian hukum ya, temanya ada kepastian hukum, kemudian ada kewenangan Polmas gitu ya. Siap, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, kenapa Anda itu memilih tema kepastian hukum dalam konteks kewenangan Polmas? Urgensinya apa kira-kira, Mas? Mohon izin menjawab, Pak Dr. Absoril. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya memang dinamika di lapangan hari ini kita membutuhkan sebuah payung hukum yang bisa memberikan rasa tenang kita, tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada petugas kepolisian yang hari-hari ini dinamika di masyarakat itu sangat bergejolak, dalam artian senjata kita kalau mungkin polisi yang lain senjatanya dengan menggunakan pistol karena ada undang-undang penegakan hukum seperti itu. Namun kita sebagai Polmas yang ditugaskan sebagai pembina masyarakat yang langsung ketemu dengan masyarakat, kita butuh senjata berupa peraturan yang memang
sangat-sangat detail karena di Perpol 1 tahun 2021 hanya mencantumkan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal. Saya kira hari ini masalah sosial di masyarakat sangat banyak dan sangat beragam. Artinya kita butuh ini masalah keluarga boleh, masalah tanah. Hari ini kan banyak penyerobotan tanah, terus macam-macam. Pada prakteknya kita di desa mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap diminta untuk menengahi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, di situ menurut kami urgensinya bahwa kita harus dipersenjatai dengan aturan-aturan yang bisa melindungi kita untuk tidak dipersalahkan di kemudian hari. Karena kami juga pernah selaku petugas Polmas ini dipersalahkan atau ditegurlah sama seorang orang tua karena kita memediasi, kita berinisiatif untuk mendamaikan pertengkaran antara orang tua dan anak. Nah, sedangkan warga sekitar itu resah dengan pertengkaran kedua orang tua ini. Namun kita mau masuk ke sana, ini urusan keluarga kami, seperti itu. Jadi mungkin ada batasan-batasan itu yang kami harapkan ada peraturan-peraturan yang lebih detail, yang lebih rigid untuk membatasi kami atau menjadikan membuat track untuk kami melakukan tindakan seperti itu. Mohon izin, Pak Absuril. Oke, Pak Mas Akbar, itu seharusnya hal-hal seperti itu dituangkan di dalam latar belakang. Jadi di dalam latar belakang itu isinya itu urgensi kenapa tema ini diambil. Kemudian juga isinya urgensi itu ada landasan yang harus Mas Akbar masukkan. Yang pertama adalah landasan alasan sosiologis, kemudian ada alasan filosofis, kemudian alasan yuridisnya. Jadi semuanya itu harus dimasukkan di dalam latar belakang. Oke, yang kedua Mas Akbar. Saya masih belum paham mengenai perbedaan antara polisi masyarakat dengan aparat kepolisian ya, yang kalau saya bilang aparat kepolisian reguler ya Mas Akbar ya. Yang biasa-biasa itu dalam konteks penyelesaian sosial. Gimana Mas Akbar? Apa perbedaannya itu antara Polmas dengan aparat kepolisian yang biasalah dalam konteks penyelesaian masalah sosial? Apakah nggak bisa petugas aparat kepolisian yang reguler lah, anggap reguler yang itu untuk menangani masalah sosial itu juga? Mohon izin, kami menjawab Pak Dr. Absuril. Jadi di kepolisian itu ada berbagai bidang, ada berbagai unit, ada berbagai satuan. Polmas ini, mohon izin, tidak bermaksud kami menggurui, ditugaskan khusus untuk menyelesaikan konflik yang permasalahan sosial yang ada di desa. Jadi di kepolisian sendiri itu ada namanya Babin Kamtibmas, program Babin Kamtibmas, yang di mana satu Polmas itu satu desa. Jadi permasalahannya di desa itu harus ditangani awal oleh Babin Kamtibmas atau Polmas ini. Ketika Polmas ini tidak bisa menyelesaikan, itu baru naik ke tingkat polsek, tingkat kecamatan. Nah, di situ di polsek itu kan ada gabungan, ada unit reskrim, ada unit intel, ada unit sabara. Nah, ketika eskalasinya itu tidak bisa ditangani oleh Polmas, baru naik ke polisi yang reguler. Pak Absuril tadi sampaikan itu. Jadi ujung tombaknya itu ada di Polmas dulu. Ketika tidak bisa, baru naik ke yang polsek, polisi yang unit-unit yang gabungan-gabungan itu. Seperti itu, mohon izin, Pak. Ya, Mas Akbar. Gini, ada juga tadi Mas Akbar
menulis di dalam proposalnya itu adalah masalah sosial ya. Siap. Apa sih yang dimaksud dengan masalah sosial dalam penelitian tesis Mas Akbar ini? Batasannya itu apakah ditentukan gitu Mas Akbar? Seperti apa? Mungkin ya, mohon izin Pak, Dr. Sorry. Nah itu kami ingin membahas Polmas ini menyelesaikan masalah sosial. Masalah sosial kan hari ini sangat banyak. Eh, Kami ingin membahas di tesis ini masalah sosial apa yang bisa diselesaikan oleh Polmas, dan masalah-masalah sosial apa yang tidak bisa. Contohnya begini, mohon izin, masalah sosial kalau hanya antar 2 orang atau 3 orang tetangga itu mungkin bisa Babin Kamtibmas itu Polmas itu melaksanakan penyelesaian masalah. Namun antar kampung dan semacamnya itu kan konflik sosial juga, permasalahan sosial yang meluas. Apakah boleh petugas Polmas ini menyelesaikan permasalahan hal yang sedemikian yang sebenarnya itu sudah menurut kami bukan konflik sosial antar person to person, namun masalah konflik sosial yang besar. Nah, itu yang akan kami bahas, yang akan kami kaji, konflik sosial apa yang akan yang akan dijadikan tugasnya Polmas ini, mohon izin seperti itu. Oke, baik. Saya nangkep tuh sudah. Kemudian ada juga berarti nanti Mas Akbar itu ya harus dianalisis bagaimana Siap. peran Polmasnya ya, bagaimana peran Polmasnya itu secara nyata dalam mencegah konflik sosial yang ada. Apakah Betul. nanti ada batas etisnya atau yuridis dalam peran tersebut, ya kan? Apakah bisa melampaui kewenangan itu? Karena nanti akan ada apa? Resiko ya Mas Akbar ya. Kalau saya mengatakan itu apa? Resiko hukum ya jika melampaui batas kewenangan, ya kan? Betul. Resiko Bapak. hukum ketika melampaui batas kewenangan dalam hal menangani masalah sosial tersebut nantinya. Jadi Mas Ya. Akbar di dalam apa namanya itu tesisnya nanti dijelaskan peran Polmasnya juga. Karena ini kan judulnya mengenai batas kewenangan, ya kan? Siap. Tentang batas kewenangan, Mas Akbar nanti analisis mengenai peran Polmas secara nyata dalam mencegah konflik sosialnya itu seperti apa. Dari batas etis dan batas yuridisnya, jadi undang-undangnya nanti seperti apa peran Polmasnya itu ditulis semuanya, ya Mas ya. Peran etis Siap. seperti apa? Oke. Berikutnya Mas Akbar. Ini pertanyaan masih di sekitar latar belakang ya Mas Akbar ya. Siap, Bapak. Ada nggak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan polisi masyarakat tersebut? Kemudian ada nggak permasalahan hukumnya? Kalau memang ada nggak permasalahan hukumnya? Apakah ada norma kosong atau malah konflik norma samar dan lain sebagainya? Apa kira-kira Mas Kedor? Ya, mohon izin Bapak. Kami mencari, kami browsing, kami tanya sama yang yang membidangi Binmas itu di Polda. Jadi dasarnya hanya Perpol 1 tahun 2021 ini tentang pemolisian masyarakat yang dalam pasal 16 itu hanya menyebutkan dua peran Polmas itu. Yang pertama membangun kemitraan dengan masyarakat, yang kedua menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Saya kira perlu penjelasan dari pasal 16 ini, pasal 16 ayat 1 ini. Jadi menurut kami, mohon izin mungkin koreksi, ada kekosongan norma ketika masalah sosial ini banyak macamnya. Jadi kami merasa perlu adanya aturan tambahan, aturan teknis, aturan yang lebih detail
Karena ketika masalah sosial ini banyak macamnya, akan ada kekosongan norma yang pada akhirnya kita akan kebingungan sendiri. Petugas Polmasnya seperti itu. Mohon izin, Bapak. Itu yang saya maksud, Mas Akbar. Itu yang saya maksud. Kenapa saya tanya itu? Karena nanti ada pertanyaan seperti ini. Di metodologi itu kan nanti Anda harus menjawab, bukan di metodologi, di pembahasan Anda kan harus menjawab permasalahan yang ada, ya kan? Ya, Sehingga akan ada ini apa namanya permasalahan lain, yaitu bagaimana sih cara Anda nanti dalam menafsirkan hukum yang apa ya, terjadi kekosongan hukum ya. Jadi bagaimana cara siap. Anda menafsirkan hukum yang belum mengatur secara tegas peran Polmas, terutama jika terjadi kekosongan hukum nanti seperti apa. Jadi menafsirkan norma hukumnya nanti seperti apa, Mas Akbar? Mohon izin, menurut kami Silakan. perlu, ya, halo, Ya, ya. silakan. Menurut kami, mohon izin, mohon koreksi lagi, Bapak, kalau jika apa namanya kurang pas. Menurut kami perlu adanya peraturan Kapolri di bawahnya, peraturan teknis atau peraturan Kapolda atau peraturan Kabaharkam yang membidangi masalah Polmas itu untuk mengisi kekosongan aturan yang akan menimbulkan masalah ketika itu dibiarkan berlarut-larut, sedangkan mohon maaf, zaman sudah bergerak maju, teknologi sudah bergerak pesat, masyarakat sudah sangat-sangat pintar. Kami berpikir nanti perlu adanya peraturan-peraturan tambahan yang lebih detail, peraturan-peraturan teknis yang di bawahnya peraturan kepolisian ini untuk untuk mengatur itu, mohon izin. Ini banyak saya. Banyak saya kedengeran ya, Mas Akbar? Kedengaran, kedengaran. Oke. Oke, Mas Akbar. Jadi nanti Mas Akbar itu harus benar instrumen yang digunakan itu harus benar-benar pas ya. Karena Mas Akbar tadi untuk mengisi kekosongannya harus diisi dengan peraturan gini ya disampaikan kepada kami di penguji. Jadi itu instrumen yang harus Anda gunakan itu harus jelas. Untuk mengukur ini apa di judul Mas Akbar itu kan ada batas kewenangan, satunya ada kepastian hukum. Jadi instrumen yang harus Anda gunakan untuk mengukur kepastian hukum dan batas kewenangan itu kira-kira apa nanti, Mas Akbar? Metodenya seperti apa kira-kira? Apakah menggunakan konseptual, apakah menggunakan perundang-undangan atau menggunakan atau yang lain-lainnya seperti apa, Mas Akbar? Ya Kan mungkin tidak bisa mengartikan sendiri kan batas kewenangan siap. seperti apa, nggak akan bisa Mas Akbar itu mengartikan sendiri. Kemudian mengartikan batas kewenangan dari kepastian kan nggak bisa Mas Akbar artikan sendiri nanti. Berarti kan instrumennya harus jelas. Kira-kira apa instrumen yang Mas Akbar gunakan untuk penelitian ini? Ya, mohon izin, Bapak. Kami nanti kita akan akan mencari aturan-aturan yang lain, aturan-aturan peraturan perundang-undangan yang lain atau aturan-aturan yang lain, teknis-teknis yang lain untuk mengkaji masalah ini, Pak. Masalah batas kewenangan Polmas dan kepastian hukum batas kewenangan Polmas itu sendiri. Oke, Mohon jadi izin. Mas Akbar di pendekatan itu Mas Akbar itu nanti perlu dipertajam lagi ya Mas Akbar ya.
Jadi Siap, Pak. di pendekatan itu kan apa? Menggunakan berapa pendekatan, Mas Akbar? Siap. Menggunakan berapa pendekatan? Iya, Pak. Ada berapa pendekatan Mas Akbar yang pakai? Gimana Mas Akbar? Pendekatannya ada berapa Mas Akbar? Pakai dua ya, perundang-undangan sama konseptual gitu ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Jadi Mas Akbar itu pakai dua. Jadi pakai perundang-undangan satu, yang pertama adalah konseptual. Nah, di perundang-undangan sama di konseptual itu perlu dijelaskan Mas Akbar. Jadi instrumen itu perlu dijelaskan. Misalkan pendekatan perundang-undangan itu bukan cuma sebatas pengertian saja atau konsepnya. Jadi pendekatan perundang-undangan itu apa? Bukan cuma pengertiannya atau konsepnya, tapi dijelaskan bahwa pendekatan ini nanti digunakan Mas Akbar untuk menjawab atau menganalisis permasalahan yang mana, rumusan masalah yang mana, apakah mau membahas permasalahan yang nomor satu, apakah yang nomor dua. Sama juga konseptual. Konseptual itu nanti Mas Akbar juga tulis di situ. Eh, pendekatan konseptual ini peneliti gunakan untuk menganalisis permasalahan yang misalkan batas kewenangan, ya kan? Di rumusan masalah nomor 2 itu kan Mas Akbar ada batas kewenangan kan? Siap. Nah, itu jadi pendekatan perundang-undangan itu dipakai untuk menjawab rumusan masalah nomor satu, kemudian pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan yang nomor 2 gitu ya Mas Akbar ya. Siap, siap. Oke. Siap. eh Mas Akbar, berikutnya Mas Akbar. Siap. Mas Akbar kan pakai yuridis normatif ya. Siap, Bapak. Benar. Saya tanya lagi, benar nggak pakai yuridis normatif? Siap. Oke, pertanyaan saya, tepatkah yuridis normatif Anda apa ya terapkan di dalam penelitian tesis Mas Akbar? Jelaskan. Mohon izin, Pak Absoril. Nah, karena dari tadi Kami Mas Akbar menjelaskan mengenai permasalahan sosial ya yang dijelaskan ke tim penguji. siap. Jadi Mas Akbar itu kan dari tadi menjelaskan masalah sosial dan lain sebagainya, ya kan? Siap. Apakah menggunakan normatif itu sudah pas dalam penelitian tesis Mas Akbar itu? Mohon izin, kami fokuskan dalam penelitian tesis kami ini, kami fokuskan ke Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Pak, tentang pemolisian masyarakat. Jadi kami ingin mengkaji peraturan Perpol ini. Jadi pendekatan kami yuridis normatif, kami ingin mengkaji aturan yang sudah ada, yang sudah diterbitkan oleh Kapolri yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2021. Jadi kami hanya membahas sedikit tentang kasus yang terjadi di kami. Namun pada pokoknya izin kami berfokus pada Perpol nomor 1 tahun 2021. Oke, ya, guys. Oke. Pertanyaan simpel Mas Akbar. Siap. Kira-kira kan itu ada orisinilitas ya Mas Akbar ya. Gimana, Pak? Ada orisinilitasnya nggak penelitiannya Mas Akbar nih? Orisinil
Gimana Pak? Izin? Di dalam penelitian Mas Akbar itu ada orisinilitas nggak? Nggak ada ya Mas Akbar? Nggak ada kayaknya. Nggak ada Pak. Oke. Ini pernah nggak diangkat oleh sebelum-sebelumnya oleh peneliti lain Mas Akbar? Mohon izin, kami kurang paham apakah ini sudah pernah dibahas atau belum. Namun mohon izin, kami mungkin cari-cari lagi apakah sudah pernah ada atau mungkin baru kami saja yang pertama untuk membahas masalah ini. Mohon izin. Oke. Terakhir dari saya Mas Akbar. Kira-kira Siap. nanti apa sih kontribusi akademik dari penelitian ini terhadap ilmu hukum atau kebijakan kepolisian di Indonesia, Mas Akbar? Kontribusinya apa kira-kira nanti? Saya kira sangat besar Bapak, karena aturan yang ada sekarang, menurut kami anggap belum mencakup masalah teknis di lapangan. Jadi kalau ini nanti mudah-mudahan tesis saya ini selesai dengan baik, insya Allah akan kami juga sampaikan kepada pimpinan bahwa kami pernah meneliti tentang Polmas ini. Siapa tahu, mohon izin, suara kami didengar di Polda atau di Mabes sana, mohon izin mungkin ada perbaikan di institusi kami. Dari peraturan yang ada secara berjenjang, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada institusi kami, lebih-lebih ketika melayani masyarakat. Oke, Mas Akbar. Itu pertanyaan dari saya ya. Sudah Mas Akbar jawab dengan singkat, padat, dan bagus sekali. Meyakinkan. Cuma satu masukan. Ini masukan ya terakhir. Masukan saja satu dari saya. Mas Akbar. Kami catat Masukan Pak. saya rumusan masalah nomor satu Mas Akbar. Saya kok terlalu simpel gitu loh. Untuk tesis dengan pembimbing, untuk yang apa namanya itu rumusan masalah nomor satu, pengaturan hukum positif, bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai kewenangan Polmas dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Terlalu singkat lagi sama pembimbingnya. Itu saja ya Mas Akbar ya. Catatan dari Siap. saya, nanti saya print, saya silakan ambil di ruangan saya di LPPM ya. Besok bisa Siap. diambil Mas Akbar. Jadi bisa direvisi Makasih, ya. makasih, Terima Pak. kasih. Saya Siap. kembalikan lagi ke Prof. Abi. Terima kasih Prof. Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji. Terima kasih. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bapak penguji berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Abin. Ketemu lagi di Ya, ketemu lagi. siang ini melalui Zoom meeting. Ya, terima kasih Prof. Abintoro yang telah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih juga kepada penguji Pak Absoril, Dr. Absoril, dan Saudara Akbar. Suara saya masih bisa didengar ya, Saudara Akbar? Siap. Ya. Baik ya, pertama saya mengucapkan selamat Akbar kalau sudah hari ini presentasi proposalnya ya, proposal tesisnya pada hari Makasih, ini. Ya, ada beberapa catatan dari saya, Saudara Akbar ya, terkait dengan penulisan proposal ini. Plus setelah saya mendengarkan diskusi tadi, baik dari Prof. Abintoro maupun dari Pak Dr. Absoril. Pertama, yang perlu saya konfirmasi ya, pertama, karena ini proposal ya, proposal ini. Yang pertama mengenai masalah akronim Polmas ya, akronim Polmas itu
Itu di dalam peraturan perundang-undangan memang secara tegas itu apa ya, tertulis polisi masyarakat ya. Siapa? Pemolisian masyarakat, Pak. Apa? Polmas. Pemolisian masyarakat. Pemolisian masyarakat, bukan polisi masyarakat ya. Bukan, Pak. Pemolisian masyarakat. Kalau bahasa Inggrisnya community policing. Kalau di Ya, Perpolnya. Perpol. Siap. Bisa nggak Saudara Akbar itu menunjukkan peraturan polisi itu terkait dengan apa ya isinya itu? Boleh tampilkan nggak? Siap, siap. Ditampilkan ya. Siap, Bapak. Mohon waktu kami share screen. Sorry. Loh, kok hilang? Mohon waktu, Pak. Izin. Ya, silakan. Ini, Pak. Ah, tentang pemolisian masyarakat ya. Mohon izin kami share ini tentang Ah, di poin 3. coba dibantu dibacakan ya, Saudara Akbar. Mohon izin kami bacakan pasal 1 ayat 3 Perpol 1 2021 tentang pemolisian masyarakat atau yang dalam tanda kurung yang disebut Polmas adalah satu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi, mengidentifikasi permasalahan keamanan, ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Mohon Ya. izin. Ya, sebentar ya. Siap. Jadi pemolisian masyarakat yang sebenarnya disebut dengan Polmas gitu ya. Betul, Jadi Pak. istilah Polmas itu memang di dalam Perpol ya. Di dalam Siap. Perpol itu selanjutnya disingkat menjadi Polmas gitu ya. Betul, Bapak. Ya. Jadi berdasarkan Perpol ini menurut hemat saya judul itu jangan disingkat itu. Jangan disingkat, jadi ditulis lengkap gitu. Sesuai dengan apa yang ada di Perpol tadi itu. Jadi pemolisian masyarakat. Siap, Itu ya. siap. Itu Siap. yang pertama konfirmasi saya mengenai masalah judul sehingga judul itu jangan disingkat dan judul itu memang tidak boleh disingkat gitu. Itu. Siap. Pertama mengenai judulnya itu. Nah, sehingga bentar ya, saya tak baca-baca juga untuk mengajak masyarakat melalui lembaga anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu Mendeteksi. mendeteksi Siap. dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya gitu. Ya, jadi Siap. mengidentifikasi mengenai keamanan ya. Keamanan Siap. dan ketertiban. Nah, Siap. keamanan dan ketertiban itu di dalam Perpol itu sudah diatur belum ya? Yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat itu. Apakah keamanan dan juga ketertiban di masyarakat
apakah itu masuk contoh-contoh yang Saudara Akbar tadi sampaikan gitu. Maksud dari diksi yang ada di dalam keamanan dan ketertiban ya. Ada enggak di Perpol itu? Kalau di Perpol 1 sepertinya kami tidak menemukan, di Perpol 1 2021 kami kayaknya belum menemukan Pak masalah apa namanya tentang ketertiban masyarakat, gangguan sosial yang kami tadi bahas itu Pak. Mohon izin. Nah, oke. Apakah ada Perpol lain selain Perpol yang ini ditampilkan? Halo? Mohon izin. Ya, mohon waktu Pak untuk Ya, Perpol. saya konfirmasi saja. Apakah ada Perpol selain Perpol yang ditampilkan ini? Yang Ada, Pak. yang ada korelasinya dengan Polmas. Oh, kami belum cari Pak, belum sampai ke sana Pak, mohon izin. Belum memastikan ya. Siap. Nanti kami cari referensi lagi Pak. Nah, maksud saya begini, barangkali itu ada korelasinya dengan Perpol yang sebelumnya, maksud saya gitu. Nah, jadi di dalam ayat 3-nya ini bicara mengenai permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Itu sebenarnya ya. Betul Pak. Nah, kalau memang demikian, makna yang terkandung dalam diksi ini, keamanan dan ketertiban masyarakat, Perpol ini tidak menyebutkan juga ya? Iya Pak. Tidak ada ya? Saya belum menemukan ini Pak, kalau di Perpol yang ini. Iya, belum menemukan ya? Iya. Ya, maka saran saya juga dibaca undang-undang tentang kepolisian beserta PP-nya kalau ada gitu. Ya, Siap Pak. ya. Karena saya yakin Perpol ini sebenarnya mengarah kepada teknis itu sebenarnya gitu. Ya, mengarah Siap Pak. kepada teknis. Nah, cuman di dalam peraturan yang di atasnya itu biasanya itu sudah mengatur. Saudara Akbar sudah baca undang-undang kepolisian ya secara utuh atau gimana? Ya insya Allah sudah Pak, tapi sebagian ada yang kelewat Pak, mungkin seperti itu Pak. Nah, begini. Ya ini karena ya kewajiban Saudara Akbar sebagai mahasiswa lah ya. Sebagai Siap. mahasiswa. Jadi coba dibaca undang-undang kepolisian itu dari awal sampai terakhir. Karena begini, kadang-kadang pasal itu mengaturnya di pasal 1, selebihnya itu diuraikan di pasal berikutnya. Biasanya seperti itu. Karena saya yakin Perpol ini keluar karena itu ada delegasi atau apa istilahnya lah dari peraturan yang lebih tinggi. Saya yakin gitu. Nggak mungkin Perpol ini lahir tanpa didasari dengan peraturan yang di atasnya memberikan kewenangan gitu. Saya yakin gitu. Maka Siap dari itu Pak. ya saran saya, Saudara Akbar ya paling Siap. tidak ya membaca undang-undang Polri lah, undang-undang kepolisian itu dibaca secara seksama gitu. Nah, maksud saya begini, kalau misalnya nanti setelah diidentifikasi yang dimaksud keamanan dan ketertiban masyarakat ini tidak ada, maka di situ masuk gitu nanti. Sehingga kalau saya boleh usul, judulnya itu bicara mengenai kewenangan Polmas dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan undang-undang kepolisian misalnya gitu. Nah, Perpol itu pasti masuk di dalamnya nanti gitu. Kenapa? Karena di dalam bahan hukum itu ada bahan hukum primer, ada bahan hukum sekunder.
itu mesti masuk nanti di dalamnya gitu. Nah, ini yang menjadi PR lagi lah untuk direnovasi ini proposal ini mulai dari latar belakangnya gitu. Ya. Siap. Nah, makanya Siap, siap. saya sebenarnya kurang sependapat dengan judul yang tertulis yang sekarang dipresentasikan. Kalau masalah sosial ini kayaknya lebih tidak konsisten dengan bahasa yang ada di dalam perpol ini. Dalam perpol ini permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat itu. Siap, siap ya Pak. Ya, Amin. cobalah nanti dianukan ya. Karena urusan masalah sosial begini, di dalam ilmu hukum itu ada masalah sosial, ada masalah hukum. Nah, masalah sosial itu belum tentu masalah hukum. Kalau masalah hukum itu bisa dipastikan kalau itu bagian dari masalah sosial. Itu menurut pendapat saya seperti itu. Nah, maka dari itulah di sini karena ya ini adalah penelitian hukum ya, paling tidak jenis kelamin penelitian hukumnya itu nampak gitu loh, nampak bukan penelitian sosial gitu. Makanya perlu ditegaskan misalnya kewenangan Polmas dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Entah itu nanti berdasarkan Undang-Undang Polri misalnya atau apa nanti untuk pelengkapnya saja. Tapi intinya bagaimana kewenangan Polmas itu dalam menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, itu ruhnya itu ke sana ruhnya gitu. Nah, itu menurut saya ya. Tapi kalau judul ini yang saudara kirim ke saya ini kan masalah sosial. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau masalah sosial itu belum tentu itu masalah hukum. Contohnya misalnya contoh. Ini agak panjang saya ini. Nah, contoh misalnya si A laki-laki berpacaran dengan si B perempuan. Itu masalah apa? Masalah sosial kan? Siap. Ya, masalah sosial ya. Iya, Pak. Nah, tetapi masalah sosial itu bisa menjadi masalah hukum. Contohnya apa? Dari A dan B tadi itu berpacaran, ternyata di situ terjadi yang namanya pemerkosaan misalnya gitu. Nah, di situ berubah dari masalah sosialnya ada dan berlanjut ke masalah hukum. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi harus dibedakan termasuk dalam judul. Karena judul itu sebagai sebagai lambang gitu. Siap. Siap, terima kasih Bapak. Siap. Nah, apalagi saudara ya bekerjanya sebagai sebagai aparatur penegak hukum gitu. Nah, disitulah kalau kita kembali lagi kepada keilmuan, kita ini paling tidak ada istilah di dalam ilmu hukum itu mengenal yang namanya istilah sui generis gitu ya, bahwa keilmuan hukum itu dibedakan dari keilmuan yang lain gitu dengan ilmu sosial misalnya itu. Sehingga dalam penelitiannya juga harus ya punya karakteristik, punya ciri khas gitu istilahnya gitu. Nah, itu ya. Siap. Itu masukan saya gitu. Karena kenapa saya berpikir demikian? Karena saya ketika sudah baca ini perpolnya ini, ternyata perpolnya ini Polmas ini melakukan kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban. Nah, itu sebenarnya gitu gitu. Menurut saya ruhnya ada di ayat 3-nya itu gitu. Ya. Siap Pak. Makasih Pak. Bar. Nah, terus pertanyaan begini, Akbar. Ya, sambil konfirmasi saja ya. Apakah peraturan Perpol misalnya ya, itu tidak lengkap atau tidak rinci? Tadi kan bahasanya Saudara Akbar tadi waktu presentasi tidak lengkap, tidak rinci katanya gitu. Pertanyaan saya apakah tidak lengkap dan tidak rinci gitu? Mohon izin Pak, di pasal 16 itu hanya mengatakan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat lokal. Jadi yang kami titik beratkan ini
di masalah sosial itu, Pak. Masalah sosial tentang Itu apa? di perpolnya juga ya, perpolnya juga. Siap, kami share, Pak. Mohon izin. Nah, Ini, Pak. hmm. Membangun kemitraan dengan masyarakat dan menyelesaikan. Coba dibacakan, Akbar. Eh, Pasal 16 ayat 1, mohon izin, petugas Polmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf A bertugas 1. Membangun kemitraan dengan masyarakat. Yang kedua, menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal. Nah, ini yang juga harus ya kehati-hatian ya, karena kita ini backgroundnya adalah belajar hukum gitu ya. Siap. Nah, bahasa atau diksi yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan termasuk perpol ini, apakah ini ada konsistensi penggunaan bahasa? Yang atas itu apa? Masalah ketertiban dan keamanan, di bawahnya ini masalah sosial. Nah, coba gimana ini? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada asas bahwa asasnya itu diantaranya bahwa peraturan perundang-undangan itu isinya harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas gitu. Nah, ini coba ini direnungkan juga ya. Apa sama masalah sosial dengan permasalahan ketertiban dan apa tadi satunya tadi? Keter, ketertiban dan keamanan tadi ya, yang di Eh, sebelumnya itu. Keamanan dan ketertiban, Bapak. Nah, itu. Nah, di pasal 16-nya ayat 1 pasal 16 ayat 1 huruf B-nya menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal. Nah, ini kira-kira di dalam penggunaan bahasa ini ada persoalan tidak juga dengan yang di atasnya tadi gitu. Karena begini, pasal 16 itu ada, itu tidak lepas dari pasal sebelumnya. Maka dari itu, konsistensi dalam penggunaan bahasa itu penting di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Nah, maka dari itu, saran saya juga di dalam proposal ini bukan hanya diarahkan kepada perpol. Perpol itu hanya apa? Hanya urusan teknis. Perpol. Tetapi tetap menggunakan bahan hukum primernya itu adalah undang-undang tentang kepolisian dan PP kalau ada ya, misalnya ada PP-nya misalnya itu yang terpenting. Nah, perpol itu tidak lain hanya sebatas urusan teknis itu sebenarnya. Nah, maka dari itulah ya, saran saya untuk Akbar itu dari pasal 16 dan pasal yang sebelumnya tadi ya, yang bicara mengenai masalah ketertiban dan keamanan, itu coba disandingkan dengan pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tentang kepolisian. Nah, kalau misalnya ya, ini mengarah kepada temuan nanti ini ya. Kalau misalnya di dalam perpol sendiri itu tidak konsisten kepada undang-undang, nah maka perpol itu harus minggir gitu. Kan gitu kan? Siap. Nah, Siap, Pak. saudara kalau bisa menganalisis itu, menemukan ada novelty nanti, itu bagus itu. Saya apresiasi bagus. Tapi itu saudara harus baca undang-undang tentang kepolisiannya. Jangan-jangan perpol ini bertentangan dengan undang-undang kepolisian. Kan gitu kan? Nah, itu Siap. saya kira itu keren kalau seperti itu gitu. Nah, ini dari sisi bahasa yang digunakan kok tidak konsisten juga. Coba sekarang terakhirnya itu kembali kepada undang-undang tentang kepolisiannya. Tuh, itu yang terpenting ya. Itu yang Siap, siap, terpenting. siap. Kalau perpolnya itu saya kira itu hanya urusan teknis gitu. Urusan teknis Siap. gitu. Tetapi urusan ya, urusan pengaturan mengenai teknis itu jangan sampai bertentangan dengan apa? Dengan atasnya gitu kan nggak boleh kan ya. Makanya ada istilahnya apa ya? Peraturan yang di atas itu mengenyampingkan peraturan yang di bawah.
kan gitu kan, itu urusan-urusan asas gitu kan. Nah itu bagus kalau saudara itu bisa menggolkan itu, menganalisis itu dengan tajam, wah itu luar biasa saudara gitu. Saudara luar biasa dan bisa apa ya punya keahlian saudara gitu, punya keahlian saudara gitu. Paling tidak saudara itu kan ada dulu ya sebagai Kapolda Semarang Jawa Tengah, Pak Yahman itu dulu nulis disertasi yang menulis judulnya itu pidana yang lahir karena perjanjian. Itu bagus gitu. Tapi tidak semua penyidik itu tahu urusan itu. Ketika sudah dibawa ke polisi, ketika ada hutang piutang, lepas dari apa yang berjikan itu dianggap perdata masih itu. Nah, ini karena referensinya kurang. Tapi Pak Yahman itu mampu, Pak Kapolda Jawa Tengah saat itu Semarang mampu mengartikulasikan bahwa ada pidana yang lahir karena perjanjian, karena perdata. Tapi ya mohon maaf, teman-teman penyidik yang belum pikirannya ke sana, ketika ada yang laporan ke sana, wah itu perdata gitu. Nah, kalau saudara itu mampu mengartikulasikan seperti itu, saudara hebat. Saya bangga itu, saudara alumni Wiraraja gitu, punya nilai plus gitu. Siap, Pak. Oke ya, gitu ya. Siap. Nah, oke ya, saya kira itu. Nah, tadi saya sebenarnya mau menyinggung ini. Kalau tadi saudara bercerita, satu sisi kadang-kadang ada yang bertengkar suami istri, urusan keluarga, gimana? Apakah saya boleh masuk? Nah, silakan. Ini tambahan ya, tambahan saja ya, hanya suplemen saja dari saya. Silakan saudara Nur Akbar itu baca Undang-Undang KDRT. Undang-Undang KDRT sekarang beda dengan undang sebelumnya. Sekarang boleh orang lain ketika terjadi persoalan, misalnya, itu boleh sekarang gitu. Jangankan polisi, masyarakat sipil itu boleh kalau itu diketahui terjadi seperti itu. Silakan baca Undang-Undang KDRT yang terbaru gitu ya. Jangankan anggota kepolisian, masyarakat sipil itu boleh menengahi seperti itu. Nah, itu Siap. yang terbaru ya. Yang terbaru itu. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang KDRT itu kekerasan terhadap lingkungan di keluarga itu bukan hanya fisik, tetapi psikis, termasuk tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, itu juga masuk kekerasan dalam rumah tangga sekarang. Yang baru seperti itu sekarang undang-undang itu. Bukan hanya anggota polisi yang nggak boleh, masyarakat sipil boleh selama itu. Silakan kalau saudara mau bicara banyaknya kasus yang terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Tapi saya kira itu terlalu jauh ya, saudara kalau menggunakan contoh itu jauh. Cukup saudara itu berbicara mengenai kewenangan Polmas itu tadi ya. Siap, Pak. Ya, oke. Saya kira itu dari saya ya. Nah, yang lain sih sebentar dulu ya. Nah, yang lain termasuk ini, saya belum menemukan dalam usulan saudara, saya belum menemukan saudara ini teori apa yang mau digunakan sebagai pisau analisisnya. Nah, kira-kira apa ini yang mau diano? Saudara kan pasti ada persoalan kan yang harus dituntaskan melalui analisis yang menggunakan teori hukum. Nah, ini sebenarnya yang menjadi penting di dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana mengimplementasikan sebuah teori terhadap persoalan-persoalan hukum yang sedang diteliti. Itu kan ranahnya S2 kan seperti itu kan? Ranahnya S2 itu di ranah teori. Kalau S1 itu ranahnya ranah dogmatika hukum. Kalau S3 itu ranahnya ranah filsafat hukum itu. Anunya gitu. Nah, ini di tinjauan pustaka saya belum menemukan teori apa yang mau digunakan. Ini belum ada ini belum ada. Ya, belum ada. Termasuk juga mengenai kewenangan. Kewenangan ini di dalam hukum administrasi negara, ini kan ada sumbernya kan ya. Sumbernya apa saja? Tahu ya, Akbar tahu sumber kewenangan dalam hukum administrasi. Masih ingat? Sepertinya lupa, Pak. Oh, lupa. Ya, oke. Kewenangan itu kalau dalam hukum administrasi itu kan ada delegasi, ada atribusi, ada mandat. Nah,
yang digunakan dalam penerbitan perpol ini menggunakan yang mana ini? Apakah delegasi, apakah atribusi, atau mandat? Nah, ini nanti harus saudara ambil salah satu itu, mempertegas. Itu, ini belum ada kalau saya baca di draft proposalnya ini belum ada ya. Tuh. Nah, yang lain masalah penulisan ya saya serahkan ke Akbar sendiri. Masalah penulisan itu sudah ada buku pedomannya. Kalau nulis bahasa asing itu bagaimana? Nah, itu urusan teknis itu. Saya kembalikan kepada siapa? Kepada Nur Akbar ini. Jangan dibebankan kepada apa ya? Jangan dibebankan kepada Prof. Abitoro, kepada pembimbing urusan tulisan gitu. Karena tidak mungkin lah pembimbing itu sampai detail bicara masalah penulisan. Tapi tolong buku pedoman penulisan tesis itu dijadikan landasan dalam menulis gitu ya. Ya biar bermanfaat ya. Biar S2 itu mengeluarkan buku pedoman ya biar bermanfaat gitu. Hukum kan diantaranya fungsinya kan untuk kemanfaatan. Siap. Oke ya, saya kira itu dari saya. Saya kira sudah banyak ini saya memberikan masukan. Kalau saudara bisa mengartikulasikan dalam yang lebih baik, insya Allah ini akan menjadi tesis yang sangat memberikan kontributif pemikiran dalam hal mengenai masalah kepolisian, lebih-lebih mengenai Polmas itu sendiri. Sehingga tidak terjadi salah pemahaman atau istilahnya apa ya, salah berpikir, falasih namanya gitu, sesat pikir itu. Nah itu. Sehingga apa? Ya dari lembaga kepolisian juga enak, masyarakat juga paham gitu. Nah ini ketika terjadi ketidakpahaman kan seakan-akan apa ini polisi-polisi kok ikut campur masalah ini. Nah itulah yang perlu dipahamkan semua. Nah itu dalam ranah apa ya di masyarakat gitu. Saya kira itu dari saya ya. Jadi masalah judul tadi sudah saya berikan tawaran. Gimana kalau misalnya judulnya itu diganti mengenai kewenangan Polmas dalam menyelesaikan masalah ketertiban dan keamanan di masyarakat misalnya itu di apa ya istilahnya dicari gitu contohnya gitu. Oke, saya kira itu dari saya sementara. Selanjutnya saya berikan atau saya kembalikan kepada Prof. Abintoro. Silakan Prof. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Jainuri yang telah memberikan masukan dan saran-saran cukup memadai dan bahkan cukup banyak. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah rapat dari para penguji. Untuk itu, saudara mahasiswa disilahkan meninggalkan ruangan. Tidak mengikuti kegiatan ini. Sudah, Prof. Monggo bisa dimulai, Prof. Baik, Bapak-bapak, kami bertiga setelah membedah proposal Saudara Nur Akbar, maka sampai pada pembicaraan untuk menyimpulkan segala sesuatunya berkaitan dengan proposal mahasiswa yang bersangkutan. Dari saya, proposal Saudara Nur Akbar ini layak untuk dilanjutkan atau ditingkatkan ke tingkatan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namunnya ini yang penting, masih harus banyak menambah segala sesuatunya yang dapat muncul dari mempertahankan proposal tesis tersebut. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak-bapak untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan uji proposal tesis ini. Silakan. Silakan kepada Bapak. Senuri gimana Pak Senuri? Kalau saya layak Prof, silakan dilanjut ke berikutnya. Revisi dari saya juga ada beberapa hal, baik mengenai judul, kemudian perumusan masalah, teori, sama yang lain-lainnya sudah saya catat Prof.
mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk pembimbing, Prof. Seperti itu, Prof. Abi, silakan dilanjut. Terima kasih kepada Bapak Azhari. Selanjutnya kepada yang terhormat pada Bapak Jainri, monggo. Baik, Prof. Eh, menurut saya pada prinsipnya ya layak untuk dilanjutkan. Nah, ini menggunakan bahasanya jenengan namun. Nah, namunnya ini yang perlu ya ditepati gitu. Kalau ini nggak ditepati, ya percuma juga banyak diskusi. Ya, saya kira layak dilanjutkan, Prof, untuk tesis dengan catatan itu tadi, apa yang telah disampaikan oleh para penguji itu yang cocok itu tetap diakomodir, yang kalau misalnya yang tidak cocok ya tidak perlu, kan gitu kan. Saya kira cukup, Prof. Baik, terima kasih. Maka dari itu sekarang sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya kami bertiga bersepakat bahwa proposal tesis ini dapat ditingkatkan ke setingkat ketingkatan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan penyusunan tesis. Namun di sana sini masih banyak kekurangan. Kekurangan mahasiswa berhadapan dengan dosen itu adalah suatu yang wajar. Apabila dibalik, maka tidak wajarlah mahasiswa yang ujian itu tidak ada kekurangannya, kan begitu. Baik, untuk sementara cukup, lalu dilanjutkan dengan pengumuman, yakni mahasiswa yang bersangkutan disilakan untuk bergabung kembali dengan kami bertiga sebagai pengujinya. Silakan mahasiswa. Mahasiswa sudah bergabung, Prof. Abintoro. Sudah bergabung, Prof. Belum nampak dari sini. Oh ya, sudah, terima kasih. Sudah. Baik, saudara Nur Akbar, harap diperhatikan. Kami bertiga setelah mengevaluasi kemampuan saudara menjawab sejumlah pertanyaan dan pasti di situ ada tambahan-tambahan dan hal-hal yang perlu disempurnakan, kami bertiga menyimpulkan bahwa saudara Nur Akbar dinyatakan dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan pedoman penyusunan tesis. Namun, kata namunnya ini panjang, saudara juga harus ngerti. Namun, segala sesuatunya yang saudara masih kurang dan terungkap dalam ujian ini harus saudara tambahkan demi penyempurnaan kegiatan saudara yang lebih lanjut. Ya, Prof. Prof. Demikian dari saya sebagai ketua tim penguji, maka dalam hal ini ujian proposal tesis atas nama saudara Nur Akbar saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Siap, makasih, Prof. Waalaikumsalam.